sini saya membuat tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media dan TIK Pembelajaran Biologi. Tugas ini menyangkut tentang audiovisual. Baik, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya jelaskan hari ini mengenai bakteri. Adapun bentuk sel bakteri atau secara morfologinya, yang pertama sangat beragam. Sebagai besar memiliki diameter 0,2 sampai 2 mikron dan panjang 2 sampai 8 mikron. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, bakteri ini digolongkan menjadi 3, yaitu kokus atau bentuk bulat, basil atau bentuk batang, dan spiral. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bakteri. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Ada berbentuk kokus, ada bentuk basil, dan spiral. Semua contoh-contoh pada bakteri, misalnya kokus, basil, dan spiral sudah ada di gambar tersebut. Nah, ini adalah bakteri kokus ya. Ya, gambarnya seperti ini. Berbentuk bulat atau lonjong. Yang kedua, hidup sendiri-sendiri atau berpasangan membentuk rantai panjang atau kubus bergantung. Yang kedua, diplococcusnya ada 2. Streptococcusnya ada rantai ya, seperti pada gambar seperti rantai. Dan yang keempat, Skerniae atau 4 bidang membentuk kubus. Dan yang keempat itu Staphylococcus seperti anggur. Kita bisa melihat pada gambar yang sudah tertera. Nah, pada gambar yang kedua adalah contoh gambar bakteri basil. Berbentuk seperti batang dan silinder, memiliki ukuran yang beragam, terbuat atau berbentuk Diplobulus, Streptobacillus, dan Coccobacillus. Kita dapat melihat pada gambar yang muncul. Nah, pada gambar ini merupakan jenis sel. Ada prokariotik dan eukariot. Apa yang membedakan dari kedua jenis sel ini? Yang pertama, prokariotik. Struktur sel yang tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di sitoplasma dan tidak memiliki membran inti sel. Pada eukariot, struktur sel yang memiliki membran inti sel, sebagian besar DNA berada dalam organel yang disebut nukleus. Jadi, bedanya ada pada tidaknya membran inti sel. Kalau sel manusia dan sel hewan kebanyakan ada di sel eukariot, sedangkan pada sel bakteri itu kebanyakan ada di sel prokariot. Untuk bagian-bagiannya kita bisa melihat pada gambar tersebut. Nah, untuk materi yang terakhir mengenai makromolekul bakteri. Nah, ini adalah makromolekul atau bagian yang ukuran makro dalam tubuh bakteri yang terdiri dari DNA, RNA, protein, polisakarida, dan fosfolipid. Ini fosfolipid bergabung antara fosfor dan lipid. Ya, struktur dan urutan makromolekul menentukan sifat genetik dari sel yang terdapat dalam kromosom DNA. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri apa itu singkatan dari DNA dan RNA. Nah, mungkin sekian dari materi yang bisa saya paparkan pada hari ini, dan part 2-nya bisa saya unggah di kemudian hari. Dan lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.